الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kita mendapat hikmah dari perjalanan kehidupan beliau. Sekaligus kita mengharap moga-moga dengan dekatnya kita dengan kehidupan beliau menjadi penyebab kita ini akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Tidak lupa salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga kita pelajari kehidupannya pada hari ini, khususnya bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi kita, bulan diwafatkannya Nabi kita, dan bulan dimenangkannya Nabi kita, yaitu bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ini bukannya sekedar maulid, bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, tapi wafatnya Nabi juga pada tanggal ini. Islam kemudian merambah dan menguasai dunia pun mulainya tanggal 12 Rabiul Awal ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari perihal kehidupan beliau. Kita untuk pagi hari ini sampai kepada baginda Nabi sampai di kota Madinah. Jadi yang perlu kita ketahui kemarin ya sudah kita pelajari perjalanan kehidupan Nabi, perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan melewati beberapa peristiwa-peristiwa, mulai peristiwa yang mencekam yaitu pembunuhan yang diarahkan kepada Nabi, kemudian dakwah Nabi yang demikian kemudian diterima di perjalanan selama Nabi itu dakwah. Ya, kita kemarin mengenal ya peristiwa apa yang terjadi dengan Suraqah bin Malik. Kita juga kemarin mempelajari bagaimana Ma'bad bersama suaminya itu kemudian masuk Islam. Kita juga kemarin mempelajari bagaimana Buraidah yang awalnya itu hendak menangkap Nabi dan kemudian masuk Islam satu marganya, kurang lebih ada 80 kakak kepala keluarga. Ya, dan ini kemarin sudah kita pelajari kehidupan Nabi, kemudian beliau ini akhirnya masuk Islam. Mulai dari Suraqah bin Malik, Ma'bad bersama Abu Ma'bad, dan kemudian Buraidah bersama satu marganya. Ya, kemudian sampailah Rasulullah SAW ini di perbatasan atau masuk ke kota Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ini mulai masuk ke kota Madinah. Orang Madinah ini sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi itu sudah berangkat dari Mekah, itu sudah tahu. Ya, sehingga orang-orang Madinah ini itu setiap hari itu menyongsong mendatangi perbatasan Mekah ke arah Madinah, menunggu siapa tahu nanti melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang-orang Madinah ini sudah mendengar kalau Nabi ini sudah berangkat dari Mekah. Perkiraan mereka itu antara 7 harian nanti pasti akan sampai ke Madinah. Ya. Tetapi karena Rasulullah memakai jalan yang tidak sebagaimana yang dilewati oleh manusia biasa, akhirnya jarak tempuhnya lebih banyak dari itu. Setelah masuk hari yang ke-7 itu, orang-orang Madinah ini selalu datang berbondong-bondong ke perbatasan Mekah dan Madinah. Pagi datang, kemudian ditunggu sampai siang, sampai panasnya luar biasa. Karena tidak kuat menahan panas, akhirnya orang-orang ini balik lagi pulang ke rumah. Sore datang lagi, tidak ada, belum sampai, balik lagi pulang ke rumah dan lain sebagainya. Ya, maka pada suatu hari ketika Nabi ini sudah hampir sampai di kota Madinah, di mana orang-orang Madinah ini sudah menyongsong mendekatinya, mendekati perbatasan, kemudian pada saat itu kembali tidak menemui Nabi karena Nabi belum sampai. Panas yang luar biasa itu kemudian menyebabkan mereka balik ke rumah sendiri-sendiri. Tapi ada seorang Yahudi. Oh iya Pak, makasih. Ya. Yahudi ini naik ke rumahnya, tidak sengaja dia naik ke rumahnya. Ketika sedang naik ke rumahnya ini, dia ini menoleh ke arah perbatasan Mekah dan Madinah.
Maka di sana dia melihat ada dua sosok manusia yang jalan menuju ke arah Madinah. Kemudian bayangan-bayangan ini kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan karena fata morgana dan panas yang luar biasa sehingga menutupi perjalanan keduanya ini. Sama kemudian diperhatikan sama orang Yahudi ini di kepanasan malamnya itu. Akhirnya orang Yahudi ini berteriak secara tidak sengaja kepada orang-orang Arab. Ya, jadi wahai orang-orang Arab, inilah yang kalian tunggu. Jadi dia berteriak kepada orang Arab kalau yang ditunggu itu sudah datang. Ya, maka pada saat itu ketika mendengar berita ini, kemudian orang-orang Islam, orang-orang Madinah itu kemudian berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka kemudian menyusul Nabi bersama-sama dengan Nabi jalan menuju ke arah Madinah. Jadi setelah ketemu dengan Nabi di perbatasan tertentu, kemudian jalan bersama Nabi menuju ke arah Madinah. Ya, sambutan orang-orang Muslim inilah yang kemudian menyemangati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian besar orang-orang Madinah itu tidak mengenal yang namanya Muhammad, Nabi Muhammad itu yang mana itu dia tidak mengenal. Ya. Jadi orang-orang Madinah ini tidak mengenal atau belum mengenal Nabi Muhammad. Ya. Kecuali orang-orang Madinah yang ikut bai'ah, baik yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama maupun bai'ah Aqabah yang kedua. Janji setia yang pertama atau janji setia yang kedua. Barulah dia melihat ketemu dengan Nabi Muhammad. Yang lainnya, orang-orang Madinah yang lain itu tidak melihat. Bahkan di antara mereka kemudian yang dianggap Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang dianggap sebagai Nabi? Karena Abu Bakar As-Siddiq inilah yang diboncengin oleh Nabi. Kemarin yang sudah kita sampaikan, kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq ini kalau berjalan dengan Nabi, itu Nabi yang mengendarai ontanya dan Abu Bakar itu yang bonceng di belakang Nabi. Andaikan mobil sekarang, ya Nabi yang menyetir, kemudian Abu Bakar itu yang di sampingnya sopirnya gitu. Sehingga orang mengira yang dikira Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika sudah sampai ke tempat untuk berhenti itu, yang menyongsong atau menemui orang-orang Madinah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga orang-orang itu menganggap yang dianggap Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Rasulullah itu hanya terdiam. Ya. Kemudian orang-orang Madinah ini tahu kalau yang Nabi itu ini, yang Abu Bakar itu ini, itu ketika ada panas matahari, kita terjadi terik matahari itu, kemudian Abu Bakar mengambil kain sorbannya untuk menutupi kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketutup inilah baru orang menyadari, oh yang namanya Nabi itu yang ini toh. Ya, dan ini adalah temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baru pada saat itu orang-orang ini mengetahui siapa yang terjadi itu. Kemudian ketika sampai di satu perbatasan, namanya itu di Kuba. Kalau mungkin kita yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, ini ada. Ya, sebelum masuk beberapa mil dari kota Madinah itu ada masjid namanya Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh orang-orang Islam pada saat itu. Ketika Rasulullah sampai ke suatu tempat yang kemudian kita kenal dengan Kuba itu, ya, kemudian Rasulullah singgah di tempatnya Kalsum bin Hidam. Kalsum bin Hidam itu orang Ansor, tinggalnya dia di Kuba. Kemudian Rasulullah menginap di rumahnya itu. Ketika Rasulullah menginap di rumahnya itu, kemudian dalam waktu kurang lebih 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Rasulullah mendirikan masjid yang namanya Masjid Kuba. Inilah satu-satunya masjid yang didirikan atas dasar, bukan satu-satunya, masjid pertama, masjid yang pertama yang didirikan atas nama takwa. Ya, ini masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi.
Kemarin kan peristiwanya Nabi berangkat dulu, Abu Thalib masih tinggal di Mekah untuk menyelesaikan urusannya. Kemudian ketika Nabi sampai di Kuba bersama Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sampai ke Kuba juga. Maka bertemulah ya antara Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Rasulullah tinggal di situ beberapa hari, sekitar 4 hari, dan mendirikan masjid yang namanya Masjid Kuba. Ya. Nah, ini kalau andaikan kita besok diberi kesempatan oleh Allah untuk umrah, untuk haji, ya maka kita kalau bisa mampir ke tempat ini, karena ini adalah masjid yang sangat bersejarah. Ya. Nah, inilah kemudian Rasulullah tinggal dan mendirikan masjid. Tapi gambaran kita masjid itu jangan kita anggap seperti masjid terus kayak begini gitu, enggak. Masjid pada saat itu hanya ada pohon kurma untuk tiangnya dan daun-daun kurma untuk penutup atapnya. Ya, jadi kalau Rasulullah itu bawahnya bukan kok begini, bawahnya itu tidak diplester, tidak apa, bawahnya itu hanya pasir saja. Sehingga kalau sujud nempel di pasir itu, kalau selesai itu jidatnya dibeginikan, ini penuh dengan pasir. Ya, jadi gambaran kita masjid pada saat itu bukan kayak begini. Sehingga dalam waktu 4 hari itu selesailah masjid itu didirikan. Ya, dan kemudian itulah Rasulullah pertama kali sholat itu di Masjid Kuba ketika di Madinah. Sholat di Madinah maksud saya. Kemudian ketika masuk di Mekah, ke Madinah dari Kuba, kemudian Rasul datang ke Madinah. Ya, kemudian ketika sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hijrah Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, dan wafatnya Nabi pun 12 Rabiul Awal. Yaitu maulid, kita sebutnya maulid. Kalau maulid itu artinya kan kelahiran. Ya, tapi 12 Rabiul Awal bukan hanya kelahiran, kematian pun juga Rasulullah di Rabiul Awal ini. Ya, ini kemudian ya orang-orang orang-orang Madinah itu kemudian menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sukanya, senangnya orang-orang Madinah ini, hampir semua orang Madinah itu meminta kepada Rasulullah itu untuk mampir ke rumahnya. Jadi ada yang narik untanya Rasul, ada yang mengarahkan untanya Rasul. Tapi oleh Rasulullah, jangan engkau kendalikan unta ini, karena unta ini itu sudah ada yang mengatur. Coba adik-adik jangan banyak bicara. Diam. Ya. Nah, untanya Nabi ini sudah ada yang mengatur, jadi dia usah diarah-arahkan unta Nabi ini. Nah, kemudian dibiarkanlah unta itu, akhirnya unta ini masuk ke lorong-lorong Madinah, kemudian berhenti di sebuah tempat terbuka. Ya, dia itu adalah tanahnya anak yatim. Ada 2 anak yatim yang mempunyai tanah, dan tanah itu dipakai untuk diamnya unta itu. Yang tanah ini kemudian sekarang ini itu menjadi Masjid Nabawi itu. Ya, jadi berhentilah unta di situ. Kemudian rumah yang paling dekat dengan unta itu, dengan tanah itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi untanya itu diam di tanah lapang, tanah terbuka yang kemudian diketahui itu adalah tanahnya anak yatim, dan kemudian Rasulullah tinggal itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tanah inilah yang kemudian sekarang menjadi Masjid Nabawi. Termasuk rumahnya Abu Ayyub itu sekarang kena perluasan Masjid Nabawi. Ya, kita bisa membayangkan ya, andaikan itu wakaf kita, kemudian wakaf kita itu dipakai untuk Masjid Nabawi, itu kira-kira pahala kita itu kayak apa? Ya, berapa juta orang yang sholat di sana. Masjid-masjid seperti ini saja itu pahalanya besarnya luar biasa, apalagi Masjid Nabawi. Kemudian ya, ketika
Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya Abu Ayyub itu tingkat, Pak. Ya, bukannya sekarang, dulu udah ada tingkat. Jadi Abu Ayyub biasanya tinggalnya di atas, ya, kemudian bawah itu untuk rumah tamu, untuk kamar tamu dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah tidur di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu, maka Abu Ayyub tinggalnya di atas sama istrinya. Kemudian Abu Ayyub ini ngomong kepada Rasulullah, jadi dia nggak bisa kalau Nabi tidur di bawah kemudian tidak dia tidur di kamar atas, itu nggak, kesannya nggak sopan kepada Nabi. Akhirnya Abu Ayyub ini ngomong dengan Rasulullah supaya Rasulullah pindah ke atas, kemudian Abu Ayyub lah yang tidur di kamar bawah. Cuma Rasulullah tidak mau. Untuk memudahkan orang-orang yang ingin ketemu dengan Nabi di rumahnya Abu Ayyub, maka Rasulullah lebih cenderung di bawah saja. Ya, tapi pada suatu malam penampungan air, kalau kan sekarang apa tuh, toren kali ya, penampungan air di rumahnya Abu Ayyub itu pecah. Ya, sehingga air itu jatuh dan kena ke kamarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga pada saat itulah Nabi Muhammad diminta oleh Abu Ayyub untuk pergantian tempat tidur. Jadi Rasulullah di atas dan Abu Ayyub di bawah. Ini salah satu bentuk penghormatan kepada tamu. Ya, dan ini yang perlu kita tiru apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub ini. Kemudian pada saat itulah Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan rombongan keluarga Nabi. Pada saat itu istri Nabi pun menyusul. Ketika hijrah istri Nabi siapa? Ada yang kenal nggak? Ketika hijrah itu istri Nabi namanya siapa? Khadijah sudah wafat. Istri Nabi namanya Saudah binti Zam'ah. Ummul Mukminin ini namanya Saudah. Saudah berangkat dengan rombongan dari Mekah ke Madinah bersama keluarga Nabi. Ada Fatimah, ada Ummu Kulsum anak Nabi, ada Zaid bin Harisah, awalnya adalah asistennya Nabi lah, awalnya budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi, bersama istrinya Ummu Aiman. Kemudian rombongan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdullah, ada Fatimah, ada Aisyah. Tapi Aisyah belum menjadi istri Nabi pada saat itu. Ya. Jadi ini kemudian rombongan ini ketemu dengan Nabi itu di Mekah. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam peristiwa-peristiwa ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil ya. Saya mencoba menulis pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana sambutannya orang-orang Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bentuk cintanya orang Madinah kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dijemput di perbatasan. Ya. Andaikan kita yang mungkin disamperin atau dijemput ke rumahnya kan sekarang ya. Di perbatasan udah ditunggu-tunggu kapan Nabi ini datang. Ini adalah salah satu bentuk cintanya kepada Rasulullah. Padahal panasnya, andaikan sekarang mungkin panasnya kita ini sekarang ini. Itu berapa ya panasnya? 38 atau berapa kemarin ya? 38 ya Pak? 38. Kalau panasnya di sana itu bisa mencapai hampir 50 derajat. Ya, jadi panasnya sini kalau siang hari itu masih belum ada apa-apanya. Karena sini kan pohon-pohon banyak, jadi bisa menahan panas. Kalau di sana nggak ada pohon, ya, jadi panasnya sangat luar biasa. Tanahnya tanah pasir, bebatuan. Ya, kalau kalau nanti sempat ke sana, diberi kesempatan Allah ke sana, kalau siang hari pas terik itu coba kita keluar bawa air, kemudian air itu kita percikkan ke lantai. Nanti rantainya ada suaranya kayak palu panas kena air gitu. Kalau pas musim panas, tapi kalau pas musim nggak panas enggak. Ya, kalau ini kejadiannya ini pas musim panas. Inilah yang menjadi ukuran keimanan seseorang. Kecintaannya kepada Nabi ini menjadi ukuran keimanan seseorang.
Ya, kita akan bisa merasakan ya lezatnya ibadah itu kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita terhadap segala-galanya. Hadis kemarin sudah saya sampaikan. Kalau hadis ini yang mau saya sampaikan adalah cinta keimanan seseorang, itu kecintaan seseorang itu menjadi ukuran keimanan kita. Ada salah satu hadis Nabi ini, saya carinya dulu hadisnya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasu ajmain. Ya, tidak dianggap sempurna keimanan seseorang sampai dia itu mencintainya atas Nabi, ya, kecintaannya kepada Nabi itu di atas cintanya terhadap anak-anaknya dan bapak-bapaknya. Ya. Kalau kita punya keimanan seperti ini, kita akan merasakan yang namanya kelezatan iman. Ya, kalau kita tidak bisa atau kita tidak bisa merasakan lezatnya iman itu, ya karena kita kecintaan kita kepada Rasulullah ini yang kurang. Ya, kita deteksi sekarang. Sekarang andikan kita ini sholat kita, ibadah kita ini kita merasakan nggak kalau ibadah kita ini lezat atau nikmat? Kalau kita belum merasakan, itu artinya kecintaan kita kepada Rasulullah itu rendah. Tetapi kalau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, kangen dengan ibadah, ya itu baru ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bagi yang tidak merasakan seperti itu, maka di sini disebutkan la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan kalian. Ya. Jadi jangan heran kalau ada beberapa sahabat itu yang sholat itu sampai ratusan rakaat ketika tahajud. Ya. Pernah tidak kita sholat itu 100 rakaat? Jangankan 100 rakaat, kita ini baru 50 rakaat aja mungkin tidak ada. Kita tahajud aja paling kita ambil witirnya saja. Ya, karena kita tidak merasakan lezatnya ibadah, itu tidak merasakan. Ya, apalagi kalau ibadahnya itu, sholatnya itu karena terpaksa. Ya, ini tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Ya. Jadi orang yang merasakan lezatnya ibadah kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selainnya, itu akan merasakan nikmatnya beribadah. Bagi kita di sini orang sholat, orang sujud, orang rukuk itu disenangi orang di Indonesia ini maksud saya. Ya. Jadi kita ini bersyukur di mana kita ini rukuk, kita ini sujud itu dianggap orang baik di negeri ini. Ya. Walaupun belum tentu, tapi dianggap orang baik. Ada yang sujud dan rukuk itu malah diperangi, ada di Rohingya. Orang di Rohingya itu mau sujud saja itu susah. Ya. Sedangkan kita ini diberi kesempatan, Allah dimudahkan sujud, kadang kita ini tidak bersujud. Kita ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, kadang tidak melakukan ibadah. Padahal melakukan ibadah, coba andekan kita ya, kita ini sujud ya, di samping tumak ninah kita di dalam sujud kita ya, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk sujud dan diberi kesempatan untuk di waktu ketenangan atau kenikmatan ketenangan kita melakukan sujud ya. Kita sujud itu di jalan orang naik motor, naik mobil ya, belum tentu dia sujud, belum tentu dia rukuk. Kita ini kesempatan, ini harusnya kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT. Ya, jadi itu menjadi standarnya. Yang pertama adalah standar tentang kenikmatan kita beribadah. Ya, jadi ada dulu siapa ya, Koh Stephen kalau nggak salah, ada mu'alaf orang Cina namanya Koh Stephen. Ya, kalimatnya dia kalau antum buka di YouTube sekarang. Ya, orang hidup sehari-hari itu meninggalkan menunggu waktu sholat. Jadi dia yang menjadi tujuan utama dia itu sholat itu waktunya. Kalau kita kan sholat itu sampingannya. Jadi kalau beliau itu sholat itu menjadi pekerjaan pertama,
Jadi apapun pekerjaannya, kalau sudah ada panggilan untuk sholat azan, itu langsung bergegas menuju ke masjid dan meninggalkan semua pekerjaannya. Ini namanya kita sebut karena beliau kan sudah meninggal ya, jadi nggak apa-apa, namanya Koh Stephen ya. Ini ibadahnya sangat luar biasa. Nah, kemudian pelajaran yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi yang pertama tadi adalah sambutan orang-orang Madinah karena kecintaannya kepada Rasulullah. Yang kedua adalah sambutannya Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambutan orang-orang Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana orang-orang Madinah itu ingin supaya Rasulullah itu tinggal di rumahnya, sampai-sampai tali kekang untanya itu ditarik-tarik supaya mampir ke rumahnya. Ya, ini bentuk bagaimana mereka ini cintanya kepada Rasulullah. Abu Ayyub itu sampai tidak mau tidur di rumah tingkat yang di atasnya, yang di bawahnya itu ada Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan orang-orang Madinah terhadap Rasulullah SAW. Di sini termasuk perbuatan-perbuatan tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan. Kalau yang dimaksud itu adalah kepada Rasulullah, maka tabarruk itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita mengharap berkahnya itu kepada Rasulullah, contohnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya ini, kalau jam-jam makan, maka Rasulullah itu disuguhi makannya. Ini andikan makanan nih, disuguhi makanan. Kemudian ketika makan, ini Rasulullah bukan ke satu piring ini habis, enggak, masih ada kalau bukan sisa ya lebihan makanan. Maka Abu Ayyub sama istrinya itu, yang bekas tangannya Rasul ini yang mana? Yang bekas tangannya Rasul itu yang dimakan duluan. Kalau kita kan yang bekasnya orang malah kita tinggal kan ya. Ini yang bekas, andekan ini nasi segini nih, nasi, kemudian Rasul makan dari pinggir sampai segini sudah selesai, ini kan belum habis ini. Maka yang bekas dekat dengan tangannya Rasul inilah yang menjadi rebutan antara Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Apa tujuannya? Mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Hanya khusus Rasul, selain Rasul nggak boleh begitu ya. Bahkan ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Ketika Rasulullah itu bangun dari tempat tidurnya, ada rambutnya itu lepas, maka rambutnya itu diambil. Kemudian rambutnya Rasulullah itu dikumpulkan. Rambutnya Rasulullah itu kan panjang segini ya. Jadi waktu itu belum ada tukang cukur yang bisa mepet begini. Kalau di sini Jumat kan bisa mepet dia. Waktu itu motongnya ya pakai apa namanya, belum ada gunting kali ya. Jadi motongnya itu pakai pedang kali atau pakai pisau, sehingga rambutnya Rasulullah itu sampai melewati kuping, menyentuh kuping ini ya. Nah, ketika ada ubannya atau rambutnya Rasulullah itu jatuh, maka rambut itu dikumpulkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi, kemudian ditempatkan di satu tempat. Ketika Rasulullah ini sudah wafat, apabila ada keluarganya yang meninggal, maka tampungan rambutnya Rasulullah ini kemudian dikasih air, dan air itu dipakai untuk minum orang yang sholat, orang yang sakit ya. Apa boleh itu? Kalau itu Nabi Rasulullah diperbolehkan ya. Yang tidak boleh itu kalau selain Nabi, itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi sekarang ini kalau kita ke museum Rasulullah itu, rambutnya Rasul itu masih ada. Rambutnya Nabi itu sekarang masih ada. Silahkan ke museumnya Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini yang luar biasa ya. Bahkan ada ya seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim mempunyai anak namanya Anas bin Malik. Malik itu suami pertamanya. Kemudian wafat, Ummu Sulaim menikah lagi dengan Thalhah bin Abu Thalhah. Ini yang Ummu Sulaimnya yang saya bicarakan di sini. Ummu Sulaim ini keluar sangat dekat dengan Rasulullah, sampai-sampai anaknya yaitu Anas bin Malik itu seolah-olah anaknya Nabi.
Jadi diserahkan Ummu Sulaim ini menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah singgah di rumahnya Ummu Sulaim, kemudian Rasulullah kadang sampai tertidur di rumahnya itu, kemudian berkeringat dan meneteslah keringat itu, maka keringat itu ditampung oleh Ummu Sulaim. Saya tidak tahu teknisnya bagaimana itu cara menampung keringatnya Rasulullah itu. Kenapa ditampung sampai begitu? Karena keringatnya Rasulullah itu baunya kayak minyak. Kalau kita kan minyak, kita kayak bau kita ya. Kalau dia baunya yang kayak minyak, baunya tuh kayak minyak, jadi wangi ya, keringatnya Rasulullah SAW. Kalau tabarruk ini, mencari berkah ini kepada Rasulullah, maka itu diperbolehkan ya. Kecuali kalau tabarruknya itu mencari berkahnya bukan kepada Rasulullah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Kalau dia orang-orang soleh, bisa boleh, bisa tidak ya. Tetapi yang boleh, yang memang diperbolehkan, demikian jumhur ulama, itu hanya tabarruk kepada Rasulullah SAW ya. Inilah keberkahan kita mempunyai Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi inilah ya, satu-satunya Nabi yang kata-katanya itu menjadi hukum, perbuatannya menjadi rujukan. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini kata-katanya itu menjadi hukum kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, kata-katanya, omongannya itu dicatat orang, dicari kata-katanya itu, yang kemudian terkumpul dalam buku yang kita sebut dengan hadis ya, ungkapan-ungkapan kata-kata Nabi. Dan ini menjadi hukum setelah Al-Quran ya. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang kata-katanya itu menjadi hukum, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Ini satu-satunya manusia, karena Nabi ini adalah manusia yang pribadinya sempurna, terjaga dari dosa, tidak pernah melakukan maksiat. Coba kita introspeksi diri, sampai usia kita sekarang ini berapa juta kali kita bermaksiat. Nabi kita sekalipun itu tidak pernah, apalagi sampai bermaksiat. Suaranya ini, telinganya ini, itu terdengar suara musik, itu pun tidak pernah Nabi kita. Coba bagi kita, pernah tidak kita menghindari musik? Ya. Kemarin ketika kita belajar awal-awal Nabi kita SAW, ya, Nabi kita itu membaliknya itu kan mengembala kambing, mengembala domba. Ya, suatu ketika bersama dengan rombongannya itu mengembala kambing yang jauh dari rumahnya, sehingga dia tidak pulang ke rumah, jadi tidurnya di tempat pengembalaan itu. Kemudian dari rombongan ini kedengar ada suara pesta. Ketika mendengar ada suara pesta itu, maka rombongan ini dibagi dua. Ada yang nonton di pesta itu dan ada yang jaga domba-domba ini. Rasulullah kebagian yang nonton pesta-pesta itu. Rasulullah baru akan berangkat bersama teman-temannya menuju ke tempat hiburan. Karena kan di Indonesia apa tuh namanya tuh, dangdutan lah gitu ya, menuju ke tempat yang mau dituju itu. Rasulullah tanpa diketahui teman-temannya itu tertidur di bawah pohon. Dan Rasulullah ini baru bangun ketika terkena sinar matahari. Barulah Rasulullah itu terbangun. Ini ketika Rasulullah kecil. Memang manusia ini, yaitu Rasulullah, dijaga oleh Allah SWT tidak melakukan maksiat. Innaka la'ala khuluqin adzim. Karena sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak agung. Ya, kalau dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya kita ini. Ya, kemaksiatan kita hampir tiap hari, maksiat mata, maksiat pendengaran. Bukan musik haram, jangan begitu, tidak begitu. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak pernah mendengarkan itu, karena ini adalah musik-musik jahiliyah. Ya, kalau musik-musik yang lain mungkin yang tidak masuk musik kategori jahiliyah masih ada yang memperbolehkan. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah 5:30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.